Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat pagi. Sebelum kita mulai untuk belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada siang ini kembali kami datang mengucap terima kasih karena kami diperkenankan untuk bersekutu. Ya Bapa, kami sadar kami adalah manusia yang berdosa. Mohon belas kasihan-Mu untuk mengampuni dosa-dosa kami. Dan kami bersyukur karena hanya dengan darah Yesus semua dosa pelanggaran kami dapat dihapus. Kami berdoa supaya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk belajar firman-Mu. Kiranya dengan pelajaran ini kami semakin dapat dekat dengan Engkau. Demikianlah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Nah, kita akan belajar yang namanya pengetahuan dasar Alkitab. Ada di WA dari kita semua sudah saya kirim, yaitu buku yang berisikan 20 bab ya, tolong dibuka. Bab yang pertama adalah tentang Allah yang akan kita pelajari hari ini. Ya, bab pertama. Bab kedua tentang manusia. Bab ketiga tentang Alkitab. Ya. Bab 4 tentang dosa. Ya, bab 5 tentang Yesus Kristus, ya, bab 6 juga tentang Yesus Kristus, tentang kehidupannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Kemudian bab 7 tentang kelahiran kembali, ya, born again, lahir dari atas, itu istilah aslinya. Kemudian orang yang sudah percaya, sudah lahir baru, lahir kembali, akan mendapatkan jaminan keselamatan. Artinya sekali kita percaya Yesus, itu keselamatan kita tidak akan pernah hilang. Ya, orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus tidak pernah akan murtad kecuali dia tidak pernah sungguh-sungguh percaya Yesus, ya, seperti Yudas Iskariot. Kemudian juga bukan hanya kita belajar tentang Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kemudian pelajaran ke-10 tentang doa. Kemudian yang ke-11 tentang menjadi murid Yesus, ya. Bagaimana kita belajar mengikuti ya Tuhan Yesus. Ya, bab 12 dan bab 13 di gereja ada 2 sakramen. Yang pertama untuk menggantikan sunat itu namanya baptisan. Ya. Kemudian yang kedua yang menggantikan Paskah yaitu perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan. Kemudian bab 14 tentang pentingnya ya kita belajar firman Tuhan. Ya, kalau kita tidak belajar firman Tuhan, kita rohaninya tidak tumbuh, ya, tidak bisa melayani Tuhan. Kemudian yang ke-15 tentang gereja. Ya, apa itu gereja ya? Gereja itu satu-satunya badan yang didirikan oleh Yesus. Kalau di Perjanjian Lama itu perkawinan ya, didirikan oleh Allah. Kalau di Perjanjian Baru itu namanya gereja. Nah, kita akan pelajari ya. Kemudian bab 16 ya mengenai sebelum Yesus datang itu akan banyak ya pengajaran palsu, bukan terjadi di luar loh, tapi di dalam gereja. Ya, kamu jangan pikir kamu pergi ke gereja yang sekarang itu mengajarkan firman Tuhan dengan murni, tidak lagi. Ya, gereja zaman sekarang kalau kamu bandingkan dengan zaman dulu itu sangat-sangat berbeda. Gereja zaman sekarang itu mirip dengan diskotik. Mirip dengan apa? Lampunya, musiknya, ya, tari-tariannya. Kamu tidak akan pernah melihat gereja di zamannya Yesus, zaman dulu seperti itu. Kalau gereja di zaman dulu itu pasti seperti upacara kenegaraan yang hikmat. Ya, paham ya? Jadi kalau sekarang Tuhan melihat gereja yang ada, apakah dia senang? Nah, jadi ini serbuan dari iblis ke dalam gereja, supaya apa? Supaya waktu Yesus datang, kalau bisa, sedikit sekali orang yang percaya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ke-17, bagaimana kita menjadi saksi untuk Tuhan Yesus Kristus. Ini penting ya, menjadi saksi. Kemudian yang ke-18 itu tentang persembahan. Ya, bukan pelayanan, tapi persembahan. Nah, persembahan itu bukan hanya bentuk uang, tapi juga dalam bentuk pengabdian. Seperti kalian sekarang ya, melayani di dalam ya, lingkungan sekolah Kristen, itu sebuah persembahan ya, sebagai yang namanya korban hidup. Nah, kemudian bab 19 tentang Tuhan Yesus akan segera datang. Ya, di zaman sekarang ini begitu banyak tanda
bahwa Yesus segera datang. Ya, tanda yang paling jelas ya, yang di depan mata, perang. Kemudian gereja banyak yang melenceng dari firman Tuhan. Kemudian ya, gempa bumi, COVID. Ya, kemudian dosa semakin merajalela seperti LGBT. Zaman dulu itu jarang ya. Kita zaman dulu hanya mendengarkan orang disebut bencong aja. Tapi zaman sekarang, laki-laki kawin dengan laki-laki. Perempuan kawin dengan perempuan. Kenapa begitu? Karena dikatakan Alkitab, sebelum Yesus datang, dunia akan seperti zamannya Sodom Gomora dan zamannya Nuh. Nah, jadi begitu banyak tanda. Dan tanda yang paling jelas adalah Israel sudah menjadi satu negara. Tahun 1948 ya. Beda sekali Israel waktu dia menjadi negara dengan Indonesia menjadi negara. Kalau Israel menjadi negara, itu mereka tidak punya tanah. Mereka dipencarkan oleh Tuhan ke seluruh bumi. Mereka kembali ke situ, membeli tanah, kemudian diberi kemerdekaan oleh Inggris. Kalau Indonesia tidak pernah rakyatnya pergi dari Nusantara, jadi penjajahnya yang pergi. Tidak ada dunia ini, ada bangsa yang merdeka seperti Israel. Kenapa begitu? Karena Yesus akan datang lagi menjadi raja orang Yahudi. Paham ya? Kalau mereka tidak punya negara, bagaimana Yesus bisa datang menjadi raja mereka? Kemudian yang terakhir, itu bab 20, memahami yang namanya konstitusi gereja. Jadi gereja itu ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Jadi ada 20 bab ya. Buku yang di tangan saya dan buku yang sudah saya sebarkan, PDF-nya itu ya sudah seperti yang sudah saya print di sini. Oke, yang pertama kita belajar tentang Allah. Tolong dicatat ya. Banyak orang tidak tahu apa bedanya istilah Allah dengan Tuhan. Masih ingat nggak? Kristi. Ada beda nggak Allah dengan Tuhan? Kalau Allah, bahasa Indonesianya Allah dari bahasa Arab. Ya, bahasa Yunaninya itu adalah Theos. Ya, bahasa Ibraninya adalah Elohim. Dia jamak loh, Elohim ya. Artinya satu Allah, tiga pribadi. Nah, apa bedanya Allah artinya dengan Tuhan? Ada yang ingat nggak? Allah pada mulanya, Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah Elohim Theos sudah menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah itu pencipta. Paham ya? Pencipta. Jadi sesuatu yang dibuat oleh manusia yang namanya patung nggak boleh disembah. Ya, bahkan orang menyembah langit nggak boleh juga. Kenapa? Ya, orang Tionghoa tuh suka ya nyembah langit. Di atas tuh kamu tahu ada banyak apa? Roh jahat loh. Kamu sembah-sembah ini kamu mengundang roh jahat loh. Banyak preman di atas. Banyak apa? Iya benar. Roh jahat itu. Ya kan? Nah, kalau kita lihat ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu ya, Allah adalah sang pencipta. Jadi dia satu-satunya yang boleh kita sembah. Nah, yang berikutnya Tuhan. Kenapa Tuhan? Yahweh. Ya, the Lord. Dia memberikan janji. Paham ya? Allah yang memberikan janji. Dia bukan hanya menciptakan kita, tapi waktu manusia jatuh dalam dosa, dia berjanji untuk mengirim juru selamat. Ya, Yesus Kristus. Ya, Adam dan Hawa harus melahirkan anak, dan dari anak ya yang disebut perawan Maria, lahirlah Tuhan Yesus. Paham ya? Nah, kalau kita lihat di sini mengenai Allah, ayat-ayat yang perlu kita catat. Kejadian pasal 1 ayat 1, Yohanes pasal 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Allah Bapa ya pada mulanya bersama-sama dengan Allah Putra, ya, kemudian ada Allah Roh Kudus. Nah, Keluaran pasal 20 itu tentang apa? Tentang 10 hukum. Tentang apa? Ya, 10 hukum. Tuhan memberikan 10 hukum. Ya, 5 di satu loh batu, 5 di satu loh batu lain-lain. Mazmur 19, nah ini Mazmur 19 kalau kita baca, itu Mazmur yang paling unik ya. Kenapa? Karena di situ diajarkan tentang dua hal. Yang pertama, kita bisa mengenal Allah dari alam ciptaannya.
Kita mengenal dia, bahwa dia ada. Nanti akan dijelaskannya. Tetapi kalau kita mau mengenal siapa dia, itu harus melalui firman-Nya. Melalui apa? Kata-katanya. Paham ya? Karena Allah itu hidup, Allah itu benar, dia berkata-kata. Contohnya begini, saya tidak kenal ya sebelum saudari Dita datang mengajar. Ya kan? Namanya saja nggak tahu kan? Nah, kecuali ya diperkenalkan. Oh, saudara Tulus, perkenalkan dia. Ada kawan saya, namanya Dita. Nah, setelah dia datang, kita boleh tanya dia. Karena dia hidup kan? Siapa namamu? Apa margamu? Berapa jumlah saudaramu? Dia bisa ngomong. Nah, Allah yang kita sembah juga begitu loh. Dia berfirman di dalam Alkitab, ditulis ya oleh nabi Perjanjian Lama, dan di Perjanjian Baru ditulis oleh para rasul. Nah, para nabi, para rasul yang menulis Alkitab diberi yaitu namanya karunia melakukan mukjizat. Seperti Musa kan? Ya, seperti murid-murid Yesus. Mereka bisa melakukan mukjizat loh, bisa membangkitkan orang mati loh. Ya, paham ya? Jadi seperti Petrus ya, dia lewat saja bayangannya bisa menyembuhkan orang sakit. Karena tugasnya menulis Alkitab. Nah, kemudian Roma ya, di dalam Mazmur pasal 19 itu ada alam dan kalam. Tolong ditulis ya. Alam itu ya dari langit bumi, kita tahu ada penciptanya. Ya, alam ya. Kita tahu Allah itu ada. Kemudian kalam itu firman. Dari firman kita mengenal siapa dia. Paham ya? Karena dia berbicara kepada kita. Ya, dia berkomunikasi dengan kita. Nah, sekarang kita lihat ya. Kita tahu Allah itu namanya pencipta. Pencipta kalau bahasa Indonesia yang paling suka dipakai, yang maha besar. Ya, tapi ada istilah teologianya loh. Tidak terbatas. Oke? Tidak apa? Infinite. Infinite. Ingat ya, Allah itu bagaimana? Tidak terbatas. Kita terbatas. Allah maha kuasa. Kita lemah. Nah, jadi kita harus mengenal Allah kalau dia memperkenalkan diri. Kalau dia tidak memperkenalkan diri, kita nggak tahu siapa dia. Di mana dia memperkenal diri? Di dalam firman-Nya. Nah, kemudian kita lihat ya, Allah itu bertahta di surga. Nah, surga itu langit lapis ketiga ya. Tolong diingat kembali. Langit ada 3 lapis ya. Lapis pertama tempat oksigen burung. Langit lapis kedua itu tidak ada oksigen, adalah tempat matahari, bulan dan bintang-bintang. Ya, SMS. Langit lapis ketiga itu adalah tahta Allah dan para malaikat ada di situ. Ya, bersama-sama dengan roh-roh orang yang sudah mati di dalam Tuhan Yesus. Ya, dia ada di surga. Ya, dia bersemayam di dalam terang yang tidak terhampiri. 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Nah, kemudian kita juga akan belajar Allah itu adalah roh. Ya, adalah roh. Tidak nampak. Ya, seperti angin ya. Kita merasakan angin, tetapi kita tidak bisa melihat angin itu seperti apa. Ya, tiupan yang kita bisa rasakan, kita bisa melihat ya, yaitu pohon-pohon ya, bergoyang-goyang karena angin. Nah, selanjutnya kalau kita baca dalam Roma pasal 1, itu ada penjelasan bahwa manusia yang tidak mau ya mengenal Allah, yang tidak mau percaya kepada Allah, mereka akan mendapatkan akibat bahwa mereka akan jatuh dalam satu dosa yang disebut dosa homoseksual. Kalau kamu baca dalam Roma pasal 1 ya. Nah, penting ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, bagian-bagian Alkitab yang banyak mengajarkan ya tentang penciptaan itu di kitab Ayub. Ya, di kitab Ayub. Ya, karena Ayub, pada zaman Ayub, dia tidak punya Alkitab dalam bentuk tulisan loh. Kamu bayangkan ya, tetapi dia harus ya menderita. Dan bagaimana dia bisa bertahan? Dia ingat ya kata-kata yang disampaikan oleh Allah kepada nenek moyang. Dan dia juga melihat ya langit, bumi ciptaan Tuhan. Dengan demikian dia bisa bertahan. Nah, kemudian ya kalau kita melihat ya, mengapa penting ya kita belajar Allah, tentang Allah dari Alkitab. Karena dikatakan Yesaya 55, coba kita baca.
Sebab rencanaku, rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganmu dari rancanganku. Artinya kita terbatas, Allah itu tidak terbatas. Nah, sekarang kita mau melihat ya, bagaimana kita bisa mengenal Allah. Itu kamu lihat ada 3 hal. 1, melalui ciptaannya, alam. Kedua, melalui firman-Nya, Alkitab. Yang ketiga, melalui Tuhan Yesus yang menjelma menjadi manusia. Firman Allah telah menjadi daging. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, melalui ciptaan Allah, ini penting ya. Kalau kita melihat alam raya, kita tahu ya bahwa alam raya ini pasti ada yang merencanakan. Paham ya? Seperti matahari. Kenapa tetap terbit jam 6? Tenggelamnya jam 6 juga. Ya, di daerah Khatulistiwa kira-kira seperti itu. Seperti kalau kita lihat ya, pada saat ya, matahari beredar. Ya, matahari dikitari oleh bumi. Waktunya kan tertentu. Ya, kalau siang malam 24 jam kan? Paham kan? 24 jam. Walaupun di daerah musim dingin bisa malamnya pendek atau malamnya panjang. Tergantung ya musim panas atau musim dingin. Tetapi tetap 24 jam. Dan berapa hari dia berhasil mengitari satu kali ini matahari bumi? 300 berapa? 65 kurang berapa? Ya. Kenapa setiap 4 tahun ada tanggal 29? Karena kita minjam. Ya, belum boleh tahun baru, tapi minjam. Ya, 1/4. Tapi belum sempat ya 1/4 itu jadi, kita pinjam harinya. Jadi setiap 4 tahun kembalikan 1 hari. Ngerti nggak? Belum sampai ya itu tahun kabisat namanya. Oke. Jadi semua itu sudah dirancang ya oleh Tuhan. Seperti kalau kita melihat kan, kita mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian pohon mengambil karbon dioksida, diolahnya ya, dari karbon dioksida dicampur dengan air melalui fotosintesis. Ya, dalam karbohidrat dalam klorofil jadilah apa? Karbohidrat. Ya kan? Kalau kita ambil oksigen kan? Nah, keluarnya apa? Nah, siapa yang ngerancang? Pasti kan? Ya. Ya, ada kesaksian begini, ada seorang, dia lari ke gunung. Tiba-tiba dia melihat ada batu besar, tangannya gatal. Dia menulis di batu di gunung itu. Tidak ada Allah. Apa? Tidak ada apa? Allah. Tapi dia waktu lari, dia merasa, ini nggak benar ya, saya keluarkan karbon dioksida, tetapi diambil oleh pohon. Dan pohon keluarkan oksigen, saya hirup, segar. Waktu dia balik dia malu. Kalau orang tahu dia nulis, dia tambahkan apa? Hanya orang gila yang berkata tidak ada Allah. Nah, ya kan? Jadi dari alam kita tahu Allah itu ada. Paham ya? Jadi bagaimana kalau sampai seorang tuh tidak pernah mendengarkan Yesus, dia nanti dihakimi. Ada 2 saksinya. Saksi pertama adalah alam. Paham ya? Yang kedua saksinya apa? Nurani. Harus ada 2 saksi kan? Nah, nurani ya. Yongsim ya. Orang HK bilang. Jadi kita lihat ya bahwa dari ciptaan Allah kita tahu Allah itu bereksistensi. Ya, ada yang merancang. Ya, seperti misalnya bangunan di sini kan pasti ada arsiteknya. Paham ya? Ya, seperti HP ini. Pasti ada yang merancang. Nggak mungkin ya dia ada dengan sendirinya. Nah, kemudian kalau kita lihat yang berikutnya. Nah, kalau tadi saya jelaskan Roma itu kan orang tidak mau ya mengenal Allah tapi menyembah berhala, akibatnya apa? Menjadi homoseksual. Itu Roma pasal 1. Nah, kemudian kita mau mengenal Allah, ada yang namanya wahyu khusus. Yang tadi alam tuh wahyu umum. Ya, istilahnya tolong dicatat, general revelation. Nah, itu alam. Ya, dalam sistem teologi Reform itu namanya general revelation. Kalau firman Tuhan tuh namanya special revelation, ya. Wahyu khusus. Kalau yang tadi wahyu umum,
Ya, dari alam kita mengenal adanya Sang Pencipta, tapi dari wahyu khusus kita bisa mengenal siapa Dia. Nah, seperti 2 Timotius 3:16-17, segala tulisan ya, diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Yang pertama ya, yang kedua untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan. Nah, dan yang berikutnya untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dilengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi gunanya firman Tuhan, ya, selain yang memberikan kita keselamatan, juga akan mengajar kita menjadi orang yang berguna ya untuk Tuhan kita. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau kita lihat ya, mengenai firman Allah dan mengenai alam raya, ada satu pendapat yang lahir di Inggris ya, yang disebut deisme. Ada lihat kata ini ya? Deisme. Pakai D ya. Yang ini pakai apa? Teisme. Oke. Di buku yang baru ya, PDF yang baru. Teisme itu percaya Allah adalah pencipta kita. Kalau deisme juga percaya ada Allah yang menciptakan. Tetapi deisme ini, mereka mengatakan Allah setelah menciptakan langit dan bumi, Dia tidak mau lagi mengurus alam semesta ini, sehingga Dia mengatakan Allah itu tidur, cuti dia. Deisme. Paham ya? Bukan deisme ya, teisme yang betul. Kenapa mereka bilang Allah itu cuti? Kamu lihat contohnya banyak kejahatan, banyak orang miskin, banyak orang bodoh. Ya, kenapa begitu? Ya kan? Kenapa bisa begitu? Allah tidak dalam kendali, mereka bilang. Bukan, itu akibat manusia jatuh dalam dosa. Ya, makanya kita ya harus tahu persis ya tentang teisme dan deisme. Teisme ini adalah satu mata kuliah yang secara khusus membahas siapa itu Allah. Ya. Yang bab pertama kan? Ya. Kalau deisme apa? Allah memang pencipta, tapi Dia setelah menciptakan segala sesuatu, Dia pergi cuti atau tidur. Ingat ya. Nah, sekarang yang ketiga. Bagaimana kita bisa mengenal Allah melalui Tuhan Yesus yang disebut Putra Allah atau Allah Putra. Boleh dibalik ya. Nah, kemudian kita lihat ya bahwa Putra Allah itu pada tahun Masehi, Dia menjelma menjadi manusia dan dipanggil dengan nama Yesus. Yesus ya. Yesus apa artinya Yesus ya? Yesus artinya Tuhan Juru Selamat. Ya, Yesus Tuhan Juru Selamat. Kenapa Dia disebut Kristus? Karena Dia memiliki 3 jabatan. Sebagai nabi, memberikan firman. Sebagai imam, Dia mati untuk dosa kita. Sebagai raja. NIR, nabi, imam, raja. Ingat ya, Kristus itu bahasa Yunani. Bahasa Indonesianya artinya diurapi. Ya, bahasa Ibraninya namanya Mesias. Ya. Kalau bahasa Arabnya Al-Masih. Paham ya? Yang diurapi. Yaitu Dia nabi, Dia imam, Dia raja. Tidak pernah ya di Perjanjian Lama ada satu pribadi yang pernah menjabat 3 jabatan. Daud raja, dia nabi, dia bukan imam. Paham ya? Musa nabi, imam, dia bukan raja. Hanya Yesus saja yang ditunjuk mempunyai 3 jabatan. Nabi, imam, raja. Dia menyelamatkan kita sebagai nabi, Dia memberikan kita firman. Imam, Dia mati untuk dosa kita. Raja apa? Dia bangkit dari kematian. Paham ya? Jadi waktu Dia bangkit dari kematian, Yesus punya tubuh mulia. Jadi penting sekali ya, setiap anak yang kita ajar, mereka harus mengenal Yesus, bahwa tujuan hidup kita di bumi, kita harus percaya Yesus, karena satu saat kita yang percaya Yesus pasti diberi tubuh mulia. Yang tidak akan mati, tidak akan berdosa, tidak akan lapar. Tubuh yang tidak dibatasi oleh ruang. Seperti Yesus, ya, Dia naik ke surga, Dia tidak perlu naik pesawat. Ya, seperti Yesus, ya, Dia bisa masuk ke ruangan yang tertutup tanpa ketuk-ketuk pintu. Itu namanya tubuh mulia. Paham ya? Setiap orang yang percaya Yesus, cita-cita kita adalah punya tubuh mulia. Nah, dengan tubuh mulia ini kita bisa ke surga sebelum Yesus datang kedua kali di bumi. Karena di bumi ini ada 7 tahun masa sengsara besar, dan kita akan diungsikan oleh Allah kemana? Ke surga. Dengan tubuhmu mulia. Kalau tidak punya tubuh mulia, nggak bisa kita ke surga. Paham ya? Kemudian dengan tubuh mulia kita akan hidup di
kota Yerusalem baru. Langit baru, bumi baru, Yerusalem baru bersama-sama Yesus, dan semua bumi itu miliknya kita. Ya, setelah kerajaan 1000 tahun. Jadi banyak ayat yang bisa kita baca. Nah, yang mengatakan kepada kita bahwa kita hidup di akhir zaman adalah Ibrani pasal 1. Coba kita baca ya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita, ini orang Israel, dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir, hari-hari terakhir, ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan putranya waktu Yesus lahir. Kenapa disebut hari-hari akhir? Karena Allah, dia itu benci dengan dosa. Benci dengan apa? Ya, kalau kamu berdosa, saya nggak tahu loh, kamu menipu saya, atau saya menipu kamu, sampai ya kita tertipu baru kita tahu. Paham nggak? Dulu sekolah kita pernah ketipu waktu pertama buka. Ada orang mau jual mainan baygon, terus kita bayar. Tapi orangnya nggak ada. Ya kan? Mau kemana? Kita nggak tahu, kita dijahatin kan? Ngerti nggak? Kalau Allah tahu nggak kita jahatin dia? Dia benci nggak? Dia marah nggak? Nah, tetapi dia tidak menghukum manusia, dia menghukum Yesus supaya manusia diselamatkan. Tetapi orang yang tidak mau percaya Yesus bagaimana? Supaya dia tidak berdosa lagi, dilempar ke dalam danau api. Iblis juga di situ loh. Waktu dilempar ke danau api, itu adalah penjara untuk orang berdosa yang tidak mau bertobat. Dan dikatakan Alkitab, selain apinya tidak padam, ulatnya tidak mati, di situ ada kertak gigi, dan satu orang dengan orang lain yang dihukum di neraka tidak bisa ketemu. Ada orang bilang, oh enak masuk di neraka. Di situ banyak artis, tiap hari pesta. Ketemu artis. Bisa ketemu? Kalau bisa ketemu, di situ banyak dosa. Allah benci dosa. Dia menghentikan dosa dengan melempar orang ke neraka atau ke danau api. Dan di situ tidak bisa ketemu, gimana mau buat dosa lagi? Ya kan? Nah, dia menghentikan dosa dengan 2 cara menurut saya. Yang satu, diberi tubuh mulia, nggak bisa berdosa lagi. Yang satu, dia apa? Dilempar ke danau api, tidak bisa lagi berdosa. Paham ya? Jadi ini disebut akhir zaman. Artinya Allah akan memusnahkan bumi ini, langit ini, dia akan ciptakan langit baru, bumi baru. Nah, kemudian kita sudah tadi membaca firman itu, Yesus sudah jadi daging. Bahasa aslinya adalah daging ya. Dan tinggal di antara kita. Kemudian ya barang siapa telah melihat Yesus, maka dia melihat Bapa. Oke. Ini banyak ayat yang bisa kita baca. Nah, kemudian sekarang kita belajar sifat-sifat Allah. Yang pertama yang kita cantumkan ya di belakang mimbar, Yohanes 4:24. Allah itu adalah roh. Ya, dia bukan punya badan seperti kita. Kecuali Yesus ya, yang sudah jelma menjadi manusia. Yang kedua, Allah itu satu pribadi. Ya. Dia bukan hanya Bapa, tapi dia Putra dan juga Roh Kudus. Ada 3 pribadi. Ya, dia pribadi. Nah, makanya ada istilah aku adalah aku. Ya. Dalam perkenalan Allah kepada Musa, waktu Musa bertanya, siapa namamu? I am that I am. Artinya begini ya, I am that I am, dia tidak berubah. Kalau kita tidak bisa mengatakan I am that I am, karena saya 1 tahun yang lalu dengan saya di saat ini berbeda. Kamu juga. Ya. Tahun yang lalu dengan tahun sekarang berbeda. Ya. Dulu belum nikah, sekarang sudah nikah. Terus dulu tak punya anak, sekarang punya anak, dan sebagainya. Kalau Allah, dia tetap sama. Kemudian Allah itu Esa. Nah, bahasa Indonesia itu Esa bisa juga dengan kata Eka. Sebenarnya Eka lebih tepat, ya, bukan Esa. Eka. Satu. Ya, satu kenapa? Karena dia itu satu tapi 3 pribadi. 3 pribadi tapi satu. Nanti ada gambarnya ya. Nah, kalau kita sebut di Alkitab disebut Tritunggal. Nah, kemudian kenapa kita tahu Tritunggal? Di Alkitab ada 4 hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, waktu Yesus dibaptis pasal 3, ya. Jadi waktu Yesus dibaptis, Bapa bersaksi, inilah putraku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kemudian turun Roh Kudus. Nah, sekarang penting ini untuk kita ingat ya. Sudah pernah saya jelaskan. Kalau Allah hanya satu pribadi, seperti yang diyakini oleh orang Israel dan orang Muslim,
maka pernyataan tentang Allah itu adalah kasih tidak bisa masuk. Kalau satu pribadi, bagaimana dia mengasihi diri sendiri? Itu bukan kasih kan? Itu namanya egois. Paham ya? Jadi Allah nggak mungkin satu Allah, satu pribadi. Ya. Nah, Allah adalah kasih. Sebelum semua ada, Allah Bapa mengasihi siapa? Allah Putra kan? Inilah putraku yang kukasihi, ya, kepadanya aku berkenan, dengarkan dia. Jadi sudah dua ya. Nah, kemudian dua pribadi tak cukup, karena Yesus waktu di bumi, dia perlu dua saksi. Siapa saksinya? Allah Bapa bersuara, Roh Kudus tuh turun, baru kita tahu, oh Yesus tuh Allah loh. Kalau tidak dua saksi, maka nggak lengkap. Jadi Allah, berapa Allah? Bukan tiga Allah ya, Allah satu, tapi tiga pribadi. Tiga pribadi, tapi satu. Ya orang bilang, kok bisa ya? Adalah Bapa, ada Putra, mana alamaknya? Ya, seperti Adam, kamu tanya Adam, kamu punya bapak nggak? Kamu punya ibu nggak? Aku punya bapak, aku punya ibu. Kamu gimana? Dia bilang, aku nggak punya bapak, nggak punya ibu. Jadi boleh nggak ada Allah Bapa, Allah Putra, nggak ada Allah Ibu? Jangan bilang alamak, lo memang nggak ada alamak. Paham ya? Jadi kita harus ya tahu firman Tuhan. Sehingga ya 1+1+1 mereka bilang 3 kan? Allahnya 3, bukan. Coba 1 kali 1 berapa? Ya tetap 1. Kamu jangan pakai tambah, ya kan? Nah, mereka satu Allah tapi 3 pribadi. Hanya satu gambar nanti akan ditunjukkan ya gambar itu. Ya, bahwa dengan gambar ini saja kita tahu Allah itu 1 tapi 3 pribadi. Oke. Jadi waktu Yesus dibaptis dan waktu amanat agung diberikan, masih ingat nggak? Pergilah kamu, jadikanlah segala bangsa muridku. Yang kedua, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terakhir, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintah padamu. Jadi disebut Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Doa berkat 2 Korintus 13 ayat terakhir. Apa tuh? Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah, bahkan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semua. Amin. Ya, kemudian 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8. Di surga ada 3 yang berjadi saksi, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ya, jadi 4 ayat ini penting ya untuk kita ingat ya, bahwa Allah itu Tritunggal. 3 pribadi, satu Allah tapi 3 pribadi. Kenapa harus begitu? Karena dia adalah kasih. Kalau satu saja begini, nggak bisa. Ya, kalau seperti orang Israel, mereka mengatakan, oh Allah hanya Yahweh, satu pribadi. Nanti ditanya, Allah adalah kasih. Gimana dia mengasihi siapa? Oke. Dan seterusnya kita lihat ya, ini beberapa atribut dari Allah. Ada atribut Allah yang tidak bisa kita miliki. Itu disebut Maha Tahakwa. Ingat ya, Maha Tahakwa. Maha tahu, Maha hadir, Maha kuasa. Ya kadang-kadang kita susah ya untuk mengurutkannya. Tetapi Mazmur 139 itu Allah Maha tahu, Maha hadir, Maha kuasa. Ya, bahasa Inggrisnya Maha tahu, omniscience. Ya, omniscience. Kalau kamu belajar sains ya, itu belum omni ya, karena sains itu berubah-ubah. Ya. Yang kedua, omnipresent. Omni apa? Present. Maha hadir. Yang ketiga, omnipotent. Ya. Jadi Allah itu maha tahu. Ini terbalik ya notnya ya. Maha hadir baru maha kuasa. Mazmur 139. Ya, ayat-ayat yang lain, ia maha tahu, Amsal 15 ayat 3, Allah maha kuasa, Matius 19:26, ya, Allah maha hadir, Yeremia 23:24. Nah, jadi ada, kalau kita lihat ya, Allah itu kekal, Mazmur 90, ya, Mazmur ulang tahun ya, atau Mazmur menjelang orang mati. Ya. Nah, kemudian Allah tidak berubah, Malaki 3 ayat 6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, maka orang Israel tidak hancur. Kemudian yang berikutnya, Allah itu kudus, Allah itu adil. Nah ini ya, Allah itu kasih. Yohanes 3:16 dan di dalam 1 Yohanes ya, juga dikatakan
Allah itu kasih. Nah, karena dia mengasihi kita, dia memberikan putra tunggalnya. Nah, kasih di sini adalah kasih yang disebut kasih agape. Kasih yang tidak pandang bulu. Nah, itu agape ya. Yang kedua, kasih yang berkorban. Kemudian yang berikutnya, Allah itu Allah yang menghanguskan. Ya, ini dalam Ulangan 4:24, Ibrani 12:29. Nah, kalau kita lihat ya, sifat-sifat Allah ini tidak bisa dikomunikasikan dengan kita. Ya, ada 5 sifat di atas yang tidak bisa dikomunikasikan. Contohnya ya, kita tidak bisa jadi maha tahakwa. Ya kan? Tidak bisa. Oke. Kemudian dia tidak berubah. Kita berubah kan? Nah, kudus bisa nggak kita kudus? Bisa nggak? Bisa nggak? Tadi kan kita punya tubuh mulia apa? Kudus, sempurna, nggak bisa dosa lagi. Persis seperti Yesus, nggak bisa dosa lagi. Kalau kita diberi tubuh yang sempurna, kita bisa kudus. Kita bisa adil nggak? Ah, apa itu adil? Adil itu sesuai peraturan. Sesuai apa? Ya sesuai hukum. Kemudian kita bisa kasih nggak? Ya, itu namanya sifat-sifat Allah yang bisa ditularkan kepada kita. Ya, communicable. Kalau yang tidak bisa ditularkan apa? Maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Tidak berubah? Nggak bisa. Oke. Nah, selanjutnya, apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah belajar Allah itu pencipta? Yang kita perlu ingat, satu ayat penting merupakan kutipan dari Perjanjian Lama di Matius 22 ayat 37. Ini penting ya. Coba lihat ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jantungmu, jiwamu, nafasmu, terus pikiranmu dan coba kamu lihat ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap, ya ini jantung ya, lebab ya, karena bisa dideteksi mewakili organ dalam ya. Yang kedua, nafas ya, nafas itu jiwa selama kamu hidup ya. Terus akal budimu dan ya, jadi artinya kita harus sungguh-sungguh ya, kita mengasihi Allah. Paham ya? Dengan segenap ya, jantung artinya pusat kehidupan. Artinya setiap hal yang kamu lakukan, pusatnya adalah Tuhan. Ngerti ya? Walaupun ya tidak menyenangkan manusia, tapi menyenangkan Tuhan, tidak apa-apa. Ya, dengan segenap akal budi, karena kalau kita mengasihi Allah, kita harus kenal siapa Dia. Nggak mungkin ya, kita tidak kenal Dia, kita bisa mengasihi Dia. Nggak mungkin. Ya, dengan segenap pikiran dan seluruh kehidupan dan seluruh kekuatan. Nah, seperti yang sudah ya sering kita dengar di dalam katekisasi singkat. Saya mau tanya ya, masih ingat nggak apa tuh katekisasi? Sebelum orang dibaptis kan? Apa tuh? Apa itu katekisasi? Sering kita dengar kan? Apa tuh? Ya, question and answer. Ya, banyak orang nggak tahu apa itu katekisasi. Katekisasi adalah mengajar orang dengan bertanya, kemudian disiapkan jawaban. Ya, seperti soal ulangan kan? Ada pertanyaannya kan? Kemudian jawabannya. Nah, di sini katekisasi singkat Westminster ini satu tempat di Inggris, gedung parlemen. Di situ ya bertemulah lebih dari 100 hamba-hamba Tuhan di Inggris dalam beberapa tahun. Mereka menghasilkan 3 macam dokumen. Katekisasi singkat, katekisasi besar, lengkap. Yang ketiga itu namanya apa? Pengakuan iman. 3 dokumen. Ya, itu semua ya hamba Tuhan di Inggris bertemu loh di kota London, di tempat yang namanya Westminster. Oke. Ya, kemudian itu di abad 16. Oke. Abad 17. Ya, jadi mereka bertemu, waktu mereka bertemu, mereka menyusun katekisasi singkat. Ini sebenarnya untuk anak-anak. Ya, pertanyaan pertama itu, ya, pertanyaan pertama ya. Apa tujuan utama hidup manusia? What is the chief end of man? Ya, apa tujuan utama hidup manusia? Jadi kalau kita ke gereja, kita diajar ya,
Pertanyaan pertama, apa tujuan utama hidup manusia? Nah, di situ dijelaskan ada dua. Yang pertama adalah memuliakan Allah. Yang pertama ialah memuliakan Allah. Yang kedua, menikmati Allah. Kok bisa kita menikmati Allah ya? Artinya kita bersekutu dengan Dia, hidup ya dengan Allah, itu sangat menyenangkan. Ya. Jadi jelas ya, kalau kita tahu Allah itu eksis, Dia ingin kita menjadi siapa? Anak-anaknya. Nah, kalau kita lihat ya, ada orang mengatakan saya tidak bisa percaya. Saya nggak percaya Alkitab. Ya, karena di dunia ini banyak ajaran mengatakan, ya, dunia ini bukan diciptakan, tapi dunia terjadi karena Big Bang. Jadi ada letusan besar, ya dari letusan besar Big Bang itu kemudian dihasilkan satu sel. Dari satu sel jadi dua sel ya jadi berapa? Belah lagi, empat belah lagi, belah. Kemudian jadi makhluk hidup sederhana, evolusi lagi. Jadi apa? Oh, jadi binatang yang kecil, amoeba, bakteri, terus nanti berevolusi lagi jadi manusia. Jadi semakin hari semakin baik. Dunia ini semakin hari semakin baik nggak? Bukan evolusi, kita sedang apa? Dekadensi apa? Kamu dengan Adam kuat siapa tubuhnya? Hah? Jadi evolusi atau dekadensi? Nah, jadi jangan percaya ya orang mengatakan oh evolusi. Ya, saya tanya, Elvia, ayam sama telur mana yang lebih dulu, Elvia? Hah? Kok bisa tahu ayam? Ya, kan banyak orang ya, I don't know which one is earlier, chicken or egg. Karena di Alkitab bilang Tuhan ciptakan ayam, bukan telur. Ngerti ya? Jadi Adam begitu diciptakan dia sudah dewasa. Ngerti ya? Jadi kita dari firman Tuhan kita tahu penciptaan. Ini penting ya. Coba ya, guru kalau sampai nggak tahu penciptaan, ini nggak boleh ngajar anak ini. Nah, yang pertama apa? Dia menciptakan langit, bumi, dan terang. Jangan lupa ya, langit, bumi, dan terang. Pada mulanya Allah menciptakan langit, bumi, dan terang. Hari kedua, itu bukan namanya cakrawala, dia menciptakan air di atas. Ya, air apa? Jadi air yang menutupi bumi dinaikkan ke atas sehingga waktu itu bumi ditutupi oleh apa? Gelembung air seperti ini. Sehingga ya seperti bola air ya. Ngerti ya? Nah, hari ketiga dia membentuk daratan, lautan, dan tumbuhan. Jadi dia membentuk, sudah ada bentuknya dan dia isi. Karena bumi pertama dibuat tidak ada bentuk, tidak ada isi. Kosong. Kosong. Seperti kamu bangun rumah, ya belum ada furniturnya. Itu hari ketiga. Hari keempat, dia mengisi langit. SMS. Hari keempat. Matahari, bulan, bintang-bintang. Hari kelima, tangan kita gini. Coba. Dia menciptakan binatang di udara dan binatang di air. Nah, hari keenam, dia menciptakan binatang darat dan terakhir manusia. Kenapa manusia terakhir? Karena kalau semuanya belum ada, manusia tidak bisa eksis. Ya kan? Jadi jelas ya, harus kita tahu. Jadi kalau kita belum pernah dengar, saya coba jelaskan. Semua hari di Alkitab itu tidak ada namanya. Hari Minggu, bahasa Alkitabnya itu hari pertama. Hari pertama itu dalam bahasa Alkitab adalah Ehad. Bahasa Melayunya Ahad. Ahad ya. Ahad itu bukan nama. Itu artinya hari pertama. Hari kedua, hari pertama Allah menciptakan apa? Langit, bumi, dan terang. Ya, langit, bumi, dan terang. Hari pertama ya. Kalau kamu sampai hari Minggu, oh Allah menciptakan langit, bumi, dan terang. Itu hari pertama ya. Hari pertama nama bukan? Bukan ya. Ehad itu bukan nama. Hari kedua, apa ciptakan? Dia menciptakan bukan cakrawala, air di atas. Jadi air yang menyentuh bumi sebagian dipindah ke atas. Ya, menjadi bola air. Makanya waktu Bahtera Nuh itu sudah jadi, Tuhan memecahkan bola ini dengan hujan 40 hari 40 malam. Paham? Sehingga setelah itu nggak ada lagi air di atas, tapi dalam bentuk penguapan dan awan.
Jadi awan yang kamu lihat sekarang itu tidak pernah dilihat Adam dan Hawa loh. Sampai mereka mati, nggak ada tuh. Mereka hanya tahu apa? Ada bola air sejuk. Seluruh dunia itu ber-AC. Dingin. Ya nggak panas. Ya, ngerti ya? Nah, kemudian hari ketiga, dia membentuk daratan, lautan, dan tumbuhan. Hari pertama, Ehad. Hari kedua, Senini. Senin itu bukan nama loh. Senin bukan nama hari, artinya hari kedua. Bahasa Ibrani, bahasa Arab. Paham ya? Bukan nama. Senin nama bukan? Bukan. Artinya apa? Hari kedua. Hari ketiga? Selisih. Nah, kalau kamu baca kitab Kejadian ya, pasal 1. Selisih hari ketiga. Hari keempat, Rabu menjadi Rebi'i. Itu bukan nama. Rabu bukan nama, tapi Rabu itu artinya hari keempat. Hari kelima, Kamisi. Nah, hari kejumat, hari keenam, ya, bukan Jumati ya. Hasisi. Nah, Hasisi. Bukan Jumat. Jumat itu mereka, makanya orang bilang jemaat. Jemaat itu sebenarnya orang bertemu di hari Jumat seperti sekarang mereka kan. Kalau gereja itu bukan bertemu di hari Jumat. Jadi kita nggak bisa sebut jemaat. Kita gereja. Gereja itu artinya orang bertemu artinya. Gereja. Ya, seperti sekarang ini gereja. Kenapa gereja? Kita bertemu dalam nama Yesus. Namanya apa? Kalau kita bubar, bukan gereja lagi. Ya kan? Ngerti ya, gereja itu orang. Kemudian hari yang punya nama satu-satunya, satu saja. Sabat. Hari apa? Sabat. Hari ke-7. Kamu lihat di Allah menciptakan langit bumi berapa hari? 6. Hari ke-7? Istirahat. Nah, kamu lihat ya, ini penting loh. Manusia kerja 6 hari, hari ke-7 beristirahat, kita ke gereja. Ada orang mencoba ya mengubah ini dan mereka gagal. Seperti Tiongkok. Tiongkok itu pernah nggak mau istirahat, kerja terus ya. Rakyatnya tetap miskin. Kemudian ada orang juga di Perancis, dia memperpanjang ya, bukan 7 hari tapi jadi 9 hari. Bosan, apa? Bosan. Ada juga yang mempercepat jadi 4 hari, terlalu cepat. Jadi pasnya berapa? 1 minggu. 6 hari kerja, 1 hari istirahat. Itu nggak bisa diubah oleh manusia. Ya, manusia mencoba mengubahnya, tapi gagal total. Kamu pergi kemana-mana, kalender pasti 1 minggu 7 hari, ya 6 harinya hitam, 1 harinya merah. Nah, sekarang ada satu penutup. Allah menciptakan langit bumi berapa hari? 6 hari. Itu ciptaan lama. Ciptaan apa? Yang sudah jatuh dalam dosa. Makanya ada murid yang datang, ya, IQ-nya rendah. Karena dosa. Ada yang pinter. Tapi kamu coba ingat ya, Yesus disalib berapa jam? Ayo. Ciptaan baru dalam Yesus. Berapa jam dia disalib? Jam berapa dia disalib? Jam 9 disalib, jam 12 gelap gulita, jam berapa dia mati? Jadi berapa jam? Ciptaan baru perlu berapa jam? Yesus menanggung dosa kita. 6 jam. Yesus setelah dia disalib, dia mati, dia dikubur, yaitu seperti Sabat kan? Kemudian dia bangkit pada hari Minggu. Hari apa? Minggu. Jadi waktu dia bangkit, dia sudah tidak lagi seperti sebelum dia mati, tubuhnya sudah tubuh mulia, bisa makan bukan karena dia lapar. Paham ya? Yesus ya, karena dia punya tubuh mulia, dia tidak perlu lagi ya jalan kaki, kemanapun dia mau pergi, dia langsung sampai di sana. Nah, itu yang dijanjikan pada murid-muridnya, kepada kita semua. Ya, sehingga kalau kita percaya Allah yang diajarkan Alkitab, kita akan punya tubuh yang sama dengan Tuhan Yesus. Yang sama dengan Tuhan Yesus. Ya, tubuh mulia. Oke, makanya kita tidak khawatir ya, di bumi ini kita bisa sakit, bisa mati, tapi satu saat kita akan diberi tubuh yang mulia. Nah, orang yang tidak percaya ya akan bagaimana? Mendapatkan akibatnya. Jadi di sini ya ada beberapa pertanyaan yang nanti tolong ya
dijawab ya. Nih, halaman 9 ya. Oke, di itu. Kalau sudah, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena bisa belajar dari firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami. Dengan pelajaran ini kami dapat semakin mengenal Engkau dan semakin dapat Engkau pakai untuk melayani Engkau. Demikianlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kita mau berdoa ya.